Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Yesaya 43 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ingatlah perkara-perkara yang dahulu dari zaman purbakala, Aku ini Allah, dan tidak ada Allah yang lain, dan tidak ada yang serupa dengan padaku. Aku yang dari permulaan memberitakan akhir, dan dari purbakala perkara-perkara yang belum terjadi. Aku berkata, rancanganku akan tegak dan segala kehendak hatiku akan kulakukan. Saudaraku, ketika umat Israel berada di padang gurun setelah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka tiba-tiba merasa terjepit antara gunung-gunung di sebelah kiri dan laut di sebelah kanan. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang dalam dan luas, sementara di belakang mereka datang tentara Firaun yang kuat untuk mengejar dan memaksa mereka kembali ke perbudakan. Umat Israel merasa terpojok dan merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi mereka. Seringkali dalam hidup kita merasa seperti umat Israel di padang gurun. Kita dihadapkan pada situasi yang tampaknya tanpa harapan dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Kita mungkin merasa terjepit oleh masalah, kesulitan, atau keputusasaan. Saat-saat seperti inilah ketika kita perlu mengingat dan percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta jalan. Kisah Keluaran mengajarkan kepada kita tentang kuasa Tuhan yang bekerja ketika tidak ada jalan keluar manusiawi. Saat umat Israel menghadapi keputusasaan, Tuhan membuka jalan bagi mereka dengan cara yang ajaib. Dia memisahkan air Laut Merah, menciptakan jalan kering di tengah-tengah laut, sehingga mereka dapat melintas dengan selamat. Ketika tentara Firaun mengejar, Tuhan menyatukan air kembali untuk menenggelamkan musuh mereka, dan umat Israel dapat melihat mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Pesan yang ingin disampaikan adalah, bahwa ketika kita berada di situasi sulit, dan tampaknya tidak ada jalan keluar, Tuhan masih memiliki kuasa untuk membuka jalan bagi kita. Dia adalah Allah yang ajaib, dan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Terkadang, Dia memang membiarkan kita berada dalam situasi yang tampak tanpa harapan, agar kita belajar untuk mengandalkannya sepenuhnya, dan percaya bahwa hanya Dia yang dapat membawa kita keluar dari kesulitan. Saudaraku, seorang wanita bernama Sarah, memiliki bisnis kecil-kecilan yang telah dia jalani selama bertahun-tahun. Namun, situasi ekonomi yang sulit dan persaingan yang semakin ketat, membuat bisnisnya berada di ambang kebangkrutan. Dia merasa terjepit dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Sarah sudah mencoba segala cara untuk menyelamatkan bisnisnya, tetapi tampaknya tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, Sarah memutuskan untuk berkumpul bersama teman-teman gerejanya untuk berdoa dan mencari petunjuk dari Tuhan.
Dia merenungkan kisah umat Israel di padang gurun, dan bagaimana Tuhan membuka jalan bagi mereka di tengah-tengah Laut Merah. Sarah menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang sama, dan masih memiliki kuasa untuk membuka jalan dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, ketika Sarah hampir menyerah, dia menerima panggilan dari seorang teman lama yang ternyata memiliki penawaran bisnis yang menjanjikan. Teman tersebut ingin bekerja sama dengan Sarah untuk mengembangkan produk barunya, dan membantu memasarkannya secara luas. Bisnis Sarah pun berbalik arah, dan berkembang dengan pesat. Sarah menyadari bahwa inilah cara Tuhan membuka jalan baginya di saat dia merasa tak ada jalan keluar. Dia bersyukur dan merasa kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Pengalaman ini memperkuat iman Sarah, bahwa ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, Dia akan membawa kita melewati tantangan, dan membuka jalan di tengah kesulitan kita. Saudaraku, dalam konteks kekristenan, ungkapan Tuhan buka jalan saat tiada jalan, menyampaikan keyakinan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas untuk mengatasi segala kendala dan hambatan dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang kita mungkin merasa terjepit di tengah situasi yang sulit, dan tampak tanpa harapan, Tuhan adalah Allah yang ajaib, dan sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah kesulitan kita. Keyakinan ini didasarkan pada ajaran dan contoh-contoh dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah membuka jalan bagi umat-Nya pada masa lalu. Kisah keluaran umat Israel dari perbudakan di Mesir, dan peristiwa pembukaan Laut Merah, adalah salah satu contoh penting dalam Alkitab yang menunjukkan kuasa Tuhan untuk membuka jalan ketika tidak ada jalan keluar bagi manusia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, umat Kristen percaya bahwa ketika mereka menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka dapat mengandalkannya sepenuhnya. Ketika kita berdoa dan menaruh kepercayaan dalam Tuhan, Dia akan membuka jalan bagi kita, terkadang melalui cara-cara yang tak terduga atau mujizat yang mengagumkan. Namun, penting untuk diingat bahwa membuka jalan bukan berarti menghilangkan kesulitan atau hambatan sepenuhnya dari hidup kita. Kadang-kadang, Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan sebagai bagian dari rencana dan pembentukan karakter kita. Ketika Tuhan membuka jalan, itu bisa berarti memberikan kekuatan, hikmat, dan panduan untuk menghadapi atau mengatasi situasi sulit dengan bijaksana. Renungan ini mengajarkan umat Kristen untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Saat menghadapi rintangan, kita diingatkan untuk berdoa dengan iman, mencari kehendak Tuhan, dan memiliki keyakinan bahwa Dia adalah Sang Pencipta jalan yang dapat membawa kita melewati segala tantangan hidup dengan kuasa-Nya yang ajaib. Saudaraku, renungan ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayai Tuhan dalam segala situasi, terutama ketika kita merasa terjepit dan tak ada jalan keluar. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, dan kuasa-Nya melampaui segala batas. Ketika kita berjalan bersamanya, Dia akan membuka jalan bagi kita di tengah-tengah kesulitan, seperti yang Dia lakukan bagi umat-Nya di padang gurun. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami,
firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.